Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terry Zaldi Fadli dengan NIM 1901841, mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang e-bisnis dalam aplikasi pemasaran berbasis website. Adapun topik pertama yaitu e-commerce versus e-bisnis. Adapun e-commerce itu merupakan internet, website, atau media elektronik lainnya untuk transaksi bisnis. E-commerce memungkinkan terjadinya transaksi komersial antara organisasi ataupun individu. Sedangkan e-bisnis memungkinkan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital, melibatkan sistem informasi di bawah kontrol perusahaan. E-bisnis tidak termasuk transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai melintasi batas-batas organisasi. E-bisnis mencakup seluruh kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan bantuan media digital atau elektronik. Berikut merupakan gambar dari arsitektur aplikasi e-bisnis. Selanjutnya, materi integrasi aplikasi e-bisnis. Kecenderungan dunia bisnis untuk mengatasi masalah dalam supply chain adalah menata kembali proses yang terjadi dalam perusahaan yang melibatkan proses produksi, pengiriman yang tepat waktu atau just-in-time delivery, penghematan inventory, dan peningkatan efisiensi dalam setiap proses untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Karena adanya ketergantungan dalam aktivitas supply chain, masalah integrasi sistem menjadi hal yang penting, terutama dalam fungsionalitas dari sistem yang terlibat. Sedangkan jika ditinjau dari gambaran baru bisnis saat ini, bahwa keputusan supply chain yang melibatkan proses perencanaan produksi dan keputusan marketing dapat berfungsi secara bersamaan. Salah satu teknologi yang berkembang saat ini dan ditujukan untuk mengakomodasi keanekaragaman sistem dalam hal platform yang digunakan adalah web service. Hal ini karena web service memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam hal kemampuannya menembus firewall, kompleksitas protokol yang digunakan serta kemampuan integrasi dengan platform yang berbeda. Berdasarkan dari keunggulan yang dimiliki web service, dianggap sesuai untuk menjawab kebutuhan pengontrolan dan penyediaan data dengan melakukan pesanan data di sisi marketing. Kemudian diimplementasikan web service untuk melakukan integrasi aplikasi dengan arsitektur berorientasi layanan. Berikutnya, e-business application. Ada 5, yaitu yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu sistem informasi pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Yang kedua, Customer Relationship Management atau CRM, yaitu sistem kustomisasi real time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Yang ketiga, Enterprise Application Integration atau EAI, yaitu merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Yang keempat, Supply Chain Management atau SCM, yaitu manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Terakhir, yang kelima, Enterprise Collaboration Systems atau ECS, yaitu sistem kustomisasi real time
yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan servis berdasarkan keinginan customer. Berikutnya, aturan e-bisnis. Ada beberapa aturan e-bisnis, yaitu komunikasi. Yang dimaksud dengan komunikasi adalah adanya fasilitas atau media yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, layanan, transaksi elektronik atau pemesanan dan pembayaran secara elektronik, dan perpindahan barang dari penjual ke pembeli. Media komunikasi yang memadai yang bisa mempertemukan pelaku e-bisnis menjadi syarat utama terselenggaranya perdagangan. Selanjutnya, komersial atau perdagangan. Itu sisi komersial yang disyaratkan pada e-bisnis adalah adanya sistem untuk melakukan transaksi online mulai dari promosi barang, pemesanan barang, pembayaran dan pengiriman barang. Pembeli barang memesan barang tidak memerlukan melihat barang secara langsung, tetapi melalui gambar atau spesifikasi yang tercantum dalam website. Sedangkan untuk pemesanan, sistem shopping online terhubung dengan sistem inventory untuk mengetahui stok barang sehingga barang yang dibeli memang ada. Untuk pembayaran, sistem shopping online harus terhubung dengan otoritas pembayaran, misalnya bank atau penyedia kartu kredit agar nilai yang dibayarkan oleh pembeli berasal dari alat pembayaran yang sah dan memiliki nilai yang cukup. Selanjutnya, proses bisnis. Setiap pelaku e-bisnis yang ingin melakukan transaksi elektronik dan mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari e-bisnis harus melakukan optimalisasi proses bisnis internal dengan memanfaatkan teknologi informasi agar aliran informasi, transaksi, maupun lama pengiriman barang menjadi dipersingkat. Keempat, yaitu layanan bagi setiap institusi yang menjadi pelaku e-bisnis. Penggunaan teknologi informasi dan internet seharusnya menjadikan layanan ke customer menjadi lebih baik, lebih ekonomis, dan lebih terjangkau. Misalnya dimensi barang yang ditawarkan beserta spesifikasinya bisa diperiksa lebih seksama sebelum dibeli atau diakses melalui website. Tidak diperlukan toko secara fisik dan bisa diakses dari mana saja dengan menggunakan internet. Bahkan dengan sistem informasi, customer bisa dilayani secara khusus dan personal karena data-data aktivitas customer direkam dan bisa dilakukan analisis untuk meningkatkan pelayanan. Kelima, learning untuk meningkatkan awareness baik di antara pengguna maupun pelaku e-bisnis. Proses edukasi sangat penting agar semakin banyak anggota masyarakat yang menyadari manfaat dan kelebihan dari transaksi online. Perbedaan dengan transaksi tradisional adalah pembeli dan penjual tidak perlu belajar sebelum melakukan transaksi. Sedangkan transaksi online karena pengguna maupun pelaku tidak berhadapan dengan manusia, tetapi dengan mesin komputer, maka diperlukan proses edukasi agar mereka bisa menggunakan fasilitas atau media transaksi dengan lancar. Terakhir yaitu kolaborasi. Satu siklus transaksi online antara penjual dan pembeli melibatkan stakeholder lain yang harus berkolaborasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Pada saat pembayaran, maka akan terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan bank atau penyedia kartu kredit untuk menyelesaikan proses pembayaran. Pihak lain yang juga terlibat adalah pihak asuransi untuk melakukan penjaminan transaksi maupun atas barang yang dikirim. Kolaborasi yang terjadi dalam e-bisnis. Yang terakhir yaitu komunitas dalam dunia maya atau World Wide Web. Komunitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur aktivitas pengguna dalam e-bisnis. Komunitas merupakan media yang cukup penting untuk belajar dan memperbaiki diri secara terus-menerus, baik dari sisi pelaku maupun pengguna dalam hal produk, layanan, maupun mekanisme transaksi. Berikutnya yaitu e-bisnis dan strategi organisasi. Adapun materinya yaitu pengimplementasian e-bisnis bukan merupakan strategi dasar. Selanjutnya, implementasi e-bisnis hanya berarti penggunaan teknologi informasi secara efisien dan efektif dalam melaksanakan proses bisnis. Terakhir yaitu tingkat
kesesuaian dan dukungan aktivitas e-bisnis akan bernilai strategis bila implementasi e-bisnis dapat membantu organisasi dalam melaksanakan dan mencapai strategi organisasi secara keseluruhan. Baik, cukup sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.